pagi adik-adik semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu GKJ Wiro Brajan. Nah, gimana nih kabar-kabarnya adik semua? Apakah sehat-sehat semuanya atau ada yang sempat sakit? Sehat-sehat semua kan ya? Puji Tuhan. Nah, siapa yang udah sarapan? Berarti udah sarapan. Kalau yang tadi pagi berdoa setelah bangun tidur, berarti juga udah berdoa. Nah, kalau gitu, kita mulai aja ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi dulu Yesus Cinta Semua Anak. Jangan lupa kita bangkit berdiri supaya semangat. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami terima kasih karena berkat-Mu. Sekarang kami akan bersekolah minggu. Tolong Kau berkatilah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya sekolah minggu kami bisa lancar ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkatilah firman itu agar bisa berbuah dalam kami dan kami bisa bertumbuh dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah satu roh beragam karya. Adik-adik udah siap belum mendengar firman Tuhan? Sudah? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu baca kitab suci. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat semua ya. Nah, adik-adik pasti udah kangen, udah rindu pengen sekolah minggu ketemu dengan teman-teman di gereja, bercanda, tertawa, dan yang lain-lain. Nah, tapi karena kondisinya masih belum kondusif, kondisinya masih belum aman, kondisinya masih belum stabil, jadi sekolah minggunya di rumah masing-masing dulu, tempat masing-masing dulu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa yang dinamakan karunia. Nah, coba Mas Yan tanya, karunia itu asalnya dari mana? Kalau ada yang belum tahu, coba tanya ke bapak, ibu, atau kakak, atau ada orang yang di dekat adik-adik. Coba asalnya dari mana? Nah, betul, karunia itu asalnya dari Tuhan. Dan karunia itu macamnya banyak sekali.
ya kan? Nah, ada karunia untuk penyembuhan, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengajar, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung karunia itu seperti apa sih Mas Yan? Nah, sekarang adik-adik coba pegang telinga adik-adik. Nah, telinga itu fungsinya atau gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Nah, betul sekali. Kalau mata untuk apa? Ya, mata untuk melihat. Kalau hidung untuk apa? Ya, untuk bernapas. Mulut? Ya, untuk berbicara. Nah, jadi macam karunia itu sama seperti yang ada di wajah kita ini. Ada telinga, ada hidung, ada mata, yang ada di kepala kita kan ada banyak ya. Nah, semuanya punya fungsi atau tujuan masing-masing. Nah, sekarang coba adik-adik, kalau misalkan bangun tidur ternyata matanya tidak berfungsi. Nah, adik-adik apakah bisa melihat bapak atau ibu atau kakaknya atau adiknya? Ya kan? Pasti tidak bisa melihat. Nah, begitu juga kalau misalkan adik-adik bangun tidur ternyata hidungnya mampet, ya kan? Kalau pas pilek gitu ya, nah, hidungnya mampet. Apakah enak buat bernapas? Tidak ya. Nah, seperti itulah. Jadi karunia itu macamnya ada banyak sekali, sama seperti anggota tubuh yang ada di badan adik masing-masing. Fungsinya macam-macam. Kalau tangan ini juga banyak loh ya. Jadi setiap jarinya ada berapa jumlahnya? Ya 10, betul. Jadi ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Semua punya fungsi masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kalau adik-adik misalkan punya teman, nah katakanlah temannya adik-adik itu punya orang tua. Nah, sekarang bicara tentang karunia dalam bentuk pekerjaan. Nah, adik-adik punya teman, orang tuanya bapak atau ibunya bekerja sebagai petani. Nah, adik-adik suka mengejek tidak? Wah, kamu punya bapak, punya ibu, kerjanya cuma petani, pasti kamu miskin. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya, karena pekerjaan itu juga karunia dari Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang paling baik. Jadi semua pekerjaan itu baik. Ya adik-adik, tolong diingat ya, kalau di sekolah atau di rumah atau di kampung tempat adik-adik tinggal, ada yang bekerja sebagai misalkan tukang sampah, misalkan sebagai tadi itu sebagai petani atau sebagai tukang cuci piring. Nah, itu semua pekerjaan yang baik. Nah, mulai sekarang Mas Yan berpesan kepada semua adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik itu berjumpa dengan orang, nah ini beda lagi juga. Orang yang kulitnya hitam. Nah, misalkan berjumpa dengan orang yang mukanya banyak tai lalatnya. Nah, tidak boleh diejek ya, karena itu semua juga karunia dari Tuhan. Nah, mata yang sipit misalkan, atau hidungnya pesek, nah, atau mulutnya besar, atau telinganya kecil misalkan, seperti itu tidak boleh diejek ya, karena semua itu dari Tuhan. Nah, untuk lebih tahu tentang apa itu karunia Tuhan, kita mau kasih adik-adik video yang keren. Jadi mau lihat nggak? Nah, kalau mau lihat, sekarang coba tos kanan kirinya dulu, sama bapak, sama ibu, sama adik atau kakaknya. Nah, nantinya semua siap untuk melihat video yang satu ini. Saksikan ya. Ada sebuah mobil yang sedang diperbaiki di bengkel. Pada suatu hari, terjadi percakapan di antara bagian-bagian mobil tersebut. Aku sudah tidak sabar.
kalau sudah selesai diperbaiki, kita pasti jadi mobil yang luar biasa. Betul. Aku sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke orang-orang akulah ban mobil paling keren. Kamu ini gimana sih? Jangan ngaku keren gitu deh. Karena yang paling keren itu aku, si bodi mobil yang paling hebat. Kalau sedang berjalan, pasti orang-orang mengagumi diriku. Lihat nih badanku baru aja dicat, kinclong dan mulus. Ini catnya mahal loh. Woi bodi mobil, jangan salah. Yang paling keren tentu aku, si mesin mobil. Aku yang menjadi jantung mobil. Tanpa aku, maka mobil sebagus apapun tidak bisa berjalan. Biarpun bodinya bagus, tapi mogok tidak bisa berjalan, pasti dicemooh, iya kan? Jadi akulah yang paling hebat. Akhirnya terjadi perdebatan di antara bodi mobil dengan mesin mobil dan ban mobil, mencari siapa yang paling hebat. Tunggu dulu, janganlah kalian melupakan aku. Biarpun aku kecil, tapi sebagai aki mobil, aku punya peran sangat penting. Tanpa aku, maka mobil tidak bisa dinyalakan, tidak bisa berjalan. Lampu-lampu juga tidak menyala. Sangat berbahaya jika mobil tanpa lampu. Jadi, akulah bagian paling sangat hebat. Perdebatan semakin sengit, tidak ada yang mengalah di antara mereka. Semua berebut menjadi yang paling hebat. Tiba-tiba Pak Didi, sang pemilik bengkel, datang. Kalian ini ribut tentang apa toh? Tahukah kalian, kalau kalian berdiri sendiri-sendiri, kalian tidak keren, karena kalian tidak bisa apa-apa. Ayo, bodi mobil, kalau kamu merasa paling hebat, silakan jalan sendiri. Bisa? Nggak bisa. Nah, sekarang kamu mesin mobil, silakan jalan sendiri. Bisa apa tidak? Wah, aku juga tidak bisa, Pak. Ketahuilah, kalian masing-masing itu memang berbeda. Tidak ada yang sama. Punya tugas, peran, dan fungsi yang berbeda. Tetapi, supaya bisa berfungsi, kalian membutuhkan yang lain. Bodi butuh mesin, roda, dan lainnya. Mesin juga butuh bodi, aki, dan lainnya. Ban mobil juga harus dipasang di tempatnya supaya bisa berfungsi. Kalian itu memang berbeda-beda, tetapi kalian menjadi mobil keren ketika bersatu. Yuk, mari sini. Saya satukan kalian supaya menjadi mobil yang keren. Setelah itu Pak Didi bekerja memasang dan menyatukan setiap bagian mobil itu sesuai tempatnya. Setelah semua selesai, mobil itu kemudian dicoba dan dipakai berjalan di jalan raya. Betul sekali, banyak orang mengagumi mobil tersebut. Nah, gimana video tadi? Lucu kan? Nah, tapi selain lucu, pasti ada nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik yang adik-adik bisa pelajari. Tadi dijelaskan bahwa dalam satu mobil itu ada banyak sekali perangkat atau alat-alat yang menyusunnya. Misalkan gampangannya ada lampu. Nah, lampu itu tidak akan bisa menyala kalau tidak ada aki. Nah, oleh karena itu sebenarnya karunia yang Tuhan berikan ke manusia, untuk manusia itu seharusnya tidak boleh saling disombongkan. Nah, merasa paling hebat, misalkan wah aku jago matematika, nilaiku 100 terus kalau matematika, misalkan seperti itu, tapi tidak mau mengajari temennya yang misalkan kesulitan, ada yang tanya dicuekin, kan seperti itu. Nah, karunia Tuhan itu yang diberikan ke manusia, ke adik-adik semua, itu seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, tidak untuk disombongkan. Misalkan kalau ada
satu yang tidak bisa tapi adik-adik bisa, itu diajarkan seperti itu. Nah, kembali lagi tadi kita belajar firman Tuhan dengan tema satu roh beragam karya. Nah, dari tema tersebut ada bacaan yang bisa adik-adik pelajari. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Diambil dulu ya kitabnya. Kita buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Coba kita buka dulu. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, sudah ya, sudah ketemu semua. Kita mau baca bersama-sama ayat kita hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi dari firman ini kita bisa belajar bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu diberikan karunia untuk bisa berbicara dalam bermacam-macam bahasa, tapi saling mengerti satu sama lain. Nah, mungkin ada satu lagi ayat yang bisa adik-adik baca. Mari kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Yuk dibuka 1 Korintus dulu ya, pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Yuk kita baca bersama-sama ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, berarti jelas sekali tadi sama seperti yang ada dilihat dalam video mobil tadi, ya kan, Pak Didi yang menyusun aki, lampu, ban dan sebagainya menjadi satu mobil. Nah, di sini jelaskan bahwa setiap orang itu diberikan roh atau karunia yang berbeda-beda, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi artinya karunia tadi itu tidak hanya digunakan untuk adik-adik sendiri, tapi untuk kesejahteraan atau kebaikan bersama. Nah, sekian dulu renungan firman Tuhan yang Mas Yan berikan. Nah, semoga firman ini, renungan ini dan juga bacaan tadi yang sudah adik-adik baca itu bermanfaat untuk hari-hari adik-adik yang selanjutnya. Nah, sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Semoga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik seharian. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan, kemudian nanti diantar ke gereja atau bisa ditransfer. Pada saat melakukan persembahan, kita akan menyanyikan lagu. Lagu apa adik-adik? Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ingat adik-adik, Tuhan telah mengasihi kita, lebih mengasihi kita seperti burung pipit, seperti bunga bakung di taman. Mari kita pujikan kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga
bakung, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi adik-adik. Seperti burung pipit, seperti burung bakung di padang, Tuhan mengasihi kita. Kembali kita nyanyikan lagi bersama-sama. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Baik adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dan melakukan persembahan, mari kita hadir di hadapan Tuhan, duduk, melipat tangan kita sama-sama, memejamkan mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini adalah karena kebaikan-Mu yang telah dicurahkan kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Nah, kita sudah melakukan persembahan dan kita akan tutup. Sebelum melakukan aktivitas, kita akan tutup melalui ibadah dengan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dan tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita nyanyikan lagi. Dalam Yesus kita gandengan tangan. Kita bergandengan. Dalam Yesus
dalam Yesus kita bergandengan. Sekali lagi, dalam Yesus ada cinta kasih, ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Saat ini kita akan melihat hasil karya adik-adik yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah membuat kelinci yang setia. Silahkan menyaksikan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan karunia atau kepandaian kepada kita bermacam-macam. Maka untuk aktivitas minggu ini silahkan memilih sesuai dengan kesenangan, kepandaian, karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, siapa yang pintar main musik? Misalnya gitar, biola, piano. Ada adik-adik yang suka main musik? Nah, aktivitasnya adalah memainkan musik. Lagunya Yesus cinta semua anak. Yang kedua, siapa yang pintar bernyanyi? Ada yang pintar bernyanyi, suka bernyanyi. Untuk itu aktivitasnya menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Nanti di video ya untuk yang main musik dan bernyanyi. Yang ketiga, siapa yang suka berolahraga dan menari? Aktivitasnya adalah membuat gerakan dari lagu Yesus cinta semua anak. Buat gerakan yang heboh-heboh ya. Nah, kemudian nanti divideokan. Yang keempat, siapa di antara adik-adik yang suka bercerita atau suka menjadi MC? Aktivitasnya adalah buatlah cerita,
Kemudian diceritakan. Judul ceritanya adalah Yesus Cinta Semua Anak. Nah, kalau yang terakhir adalah anak-anak yang masih suka menggunting, melipat, mewarnai, maka aktivitasnya adalah membuat seperti ini dengan menggunakan kertas-kertas dan bahan-bahan yang mudah didapat di rumah. Silahkan mencoba. Kita ambil kertas bekas, kemudian kita tekuk seperti ini. Seperti kalau kita mau membuat kipas. Terus sampai selesai lipatannya. Diusahakan untuk membuat yang serapi mungkin ya, sampai habis. Nah, kita sudah menyelesaikan satu bagian, kemudian kita tekuk jadi dua seperti ini. Kita lem bagian tengahnya dengan lem uhu atau lem sembarang yang adik-adik punya. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Berikutnya adalah kita ambil kertas bekas sembarang yang kita punya, bekas dari majalah atau bekas dari koran, undangan, kalender, dan lainnya. Kita melakukan hal yang sama, tapi buatlah panjangnya lebih kecil daripada yang pertama tadi. Kita tekuk seperti yang tadi. Terus ditekuk sampai habis. Adik-adik bisa membuatnya dengan berbagai macam kertas yang kita punya, kertas lipat juga bisa, atau kertas putih kemudian kita gambar-gambar dibuat pola, itu juga bisa kita pakai. Sudah, kita juga tekuk ini menjadi dua bagian seperti ini. Ini akan menjadi bagian tangannya, yang panjang adalah bagian di kakinya. Setelah itu kita rekatkan seperti ini. Kita ambil karet gelang, kita ikat bagian atasnya. Gampang sekali bukan? Ini bisa juga dilem, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Kita rekatkan bagian tangan dan bagian kakinya. Kita biarkan sebentar. Setelah itu kita akan membuat bagian kepalanya. Kita ambil kertas polos kecil saja
bisa juga dari kertas bekas yang bagian belakangnya polos. Kemudian kita ambil gunting, kita buat bentuk melingkar, bentuk kepala. Kita akan membuat bagian kepala atau bagian wajah. Setelah itu kita ambil kertas bentuknya seperti ini, kemudian kita tekuk demikian. Ditekuk seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan di sini. Kita gunakan lem untuk merekatkannya. Kita masukkan di sini. Sudah jadi kepala dengan rambutnya. Warnanya terserah adik-adik mau ambil warna biru atau putih atau hitam untuk rambut. Setelah itu kita buat mata, alis, hidung, dan mulut. Dengan spidol. Kalau misalnya mau dihias dengan pipinya diberi merah-merah juga bisa. Adik-adik bisa menghias dengan kreasinya sendiri. Bagian bawah bisa kita potong sedikit seperti ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita pasangkan di sini. Bisa dipilih warnanya, apakah mau yang bagian belakang ini yang menjadi bagian depan atau warna biru yang menjadi bagian depannya. Terserah adik-adik. Kemudian kita akan pasang wajah ini di yang sudah kita buat dengan lem. Nah, kemudian kita bisa pasang pita di depannya kalau punya pita atau pernik-pernik lain yang ada. Kita pasang pita di depannya, kemudian di belakangnya bisa kita pasang seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Setelah selesai melakukan aktivitas, hasil rekaman video atau foto jangan lupa dikirim ke kakak-kakak melalui WA grup ya. Kami tunggu. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu hari ini. Tetap taat kepada orang tua, rajin cuci tangan, rajin berolahraga, selalu gembira, jangan malas-malas kalau saatnya makan. Tuhan memberkati adik-adik juga, kakak, adik yang di rumah, orang tua, atau kakek nenek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kepandaian masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami minggu depan untuk ibadah anak pada minggu depan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.